Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Siska dengan nomor induk mahasiswa 2182200201. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 4 Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya melakukan uji kinerja pembelajaran dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan sebelum kita belajar biasa kita berdoa dulu. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Nah, sebelum kita mulai belajar, dengarkan Ibu absen. Ardara, Alisa, Rika. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu dulu, lagu Indonesia Raya, ya, lagu kebangsaan kita. Ya, silakan dipimpin oleh Ina. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Coba tekan. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. 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 Yes. Terima kasih ya. Nah, itu sebagai semangat motivasi. Nah, sebelum kita belajar, kita masuk sekarang bab 3. Kita kemarin sudah masuk ke bab 2. Kita masuk sekarang bab 3 tentang nilai-nilai KI dari KDI ini adalah pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang kalian anut ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua nanti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya dan percaya diri dalam berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, kalian dengan KDI ini nanti akan memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual dan prosedural. Lalu KI yang keempat, kalian nanti mengolah menyaji ya nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara, terutama dalam konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Nah, sedangkan IPK dari kajian ini ya, IPK dari pertemuan ini nanti kita akan mengkaji tentang apa itu kekuasaan. IPK-nya menganalisis tentang konsep pembagian kekuasaan, lalu bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini dengan belajar KD ini nanti kalian baik akan menerapkan ya bulan ya. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah ada aspek sikap spiritual dari sosial dan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan pembelajaran dari KD ini adalah pertama dari aspek sikap spiritual dan sosial. Nah, dengan belajar ini kalian akan nanti membiasakan ya berpikir secara kritis ya menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Lalu dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ya dari materi ini nanti akan kalian melalui KD ini nanti kalian akan mengetahui konsep-konsep pembagian secara kekuasaan Indonesia. Peran dari materi ini adalah pertama dari aspek sikap spiritual dan sosial. Dari aspek ini nanti dengan melalui pembiasaan ya kalian dapat berpikir positif dan mampu menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Lalu dari aspek pengetahuan dan keterampilannya dengan materi ini nanti kalian mampu menguraikan ya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal ya sehingga nanti kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya di dalam keluarga nanti butuh kalian pembagian kekuasaan. Nah, jadi dengan belajar ini nanti kalian akan menerapkan KD ini ya, yaitu tentang konsep pembagian kekuasaan baik kalian di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi diharapkan nanti tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Nah, itu tadi sudah disampaikan IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk saja. Dan kita masuk materi pertama. Sebagian dari materi ini adalah tentang macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, Ibu yakin kata kekuasaan bukan hal yang pertama kalian dengar hari ini. Apakah pertama kali kalian mendengar kata kekuasaan? Tidak. Kita sering mendengarkan kata itu. Bahkan kita juga mungkin dalam kehidupan kita dalam keluarga kita juga sering menggunakan bahasa kekuasaan. Nah, sebelum kita mengkaji nanti bagaimana pembagian kekuasaan ya secara horizontal dan vertikal, kita kaitkan dulu dengan materi sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk bab 3 ya. Bab 3 tentang nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi sangat berkaitan sekali dengan materi sebelumnya. Masih kita mengkaji tentang Pancasila ya. Bagaimana kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik kita sebagai warga negara, baik sebagai pemerintahan. Nah, kalian posisinya sebagai apa ini? Sebagai warga negara. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam praktek ya kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kaitan materi dengan materi sekarang sangat berkaitan
masih mengkaji nilai. Lalu bagaimana praktek penyelenggaraan negara itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan materi yang sebelum kita kaji. Nah, kita lanjutkan. Sebelum Ibu mengkaji bagaimana pembagian secara vertikal, kekuasaan secara vertikal dan horizontal, kita pahami dulu apa itu kekuasaan. Kalau kalian sudah mendengar kata kekuasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa itu kekuasaan? Siapa yang bisa? Yang bisa silakan angkat tangannya. Ayo, Reva dulu. Ya, mulai dulu ya. Ya, silakan Reva. Ya, ini. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain melakukan tindakan atas apa yang kita berikan atau instruksi yang kita berikan agar orang tersebut melakukan apa yang kita perintahkan. Ya. Jadi menurut Reva, kekuasaan itu kewenangan milik seseorang. Misalnya kalau orang memerintahkan itu, orang itu harus melakukan sesuai dengan perintah orang yang memerintahkan tadi. Sama-sama kita simpulkan bahwa kekuasaan itu adalah kewenangan atau kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan perintah orang tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang kekuasaan? Tidak. Ada? Tidak. Nah, sekarang juga dia bertanya, kalau ada yang bertanya, apakah dalam suatu negara itu harus ada kekuasaan? Ya. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Iya Bu, kekuasaan itu harus penting dalam sebuah negara untuk mengatur ini Bu, ini Bu. Ya, silakan siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Masih Reva ya? Pia, Reva ya? Ya, Pia, silakan Pia. Di dalam suatu negara harus terdapat kekuasaan karena jika tidak ada kekuasaan maka negara tersebut tidak adanya tuh yang tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintahkan, dan suatu negara pasti akan bercampur aduk, ada yang saling perang, ada yang saling tidak percaya, ada yang saling tidak menghargai. Jadi peran kekuasaan dalam suatu negara sangatlah penting. Ya, menurut dia kekuasaan itu sangat penting. Siapa lagi yang punya pendapat? Ya, silakan Reva. Suatu negara harus memiliki kekuasaan karena setiap negara harus mempunyai tujuan. Jadi kekuasaan tersebut merupakan kewenangan negara untuk mencapai suatu tujuan tersebut untuk kemakmuran dan ketentraman seluruh negaranya. Ya, terima kasih. Jadi menurut Reva dengan Pia, katanya kekuasaan itu sangat penting untuk mengatur, katanya di sini ya, untuk mengatur kepentingan masyarakat, katanya. Apakah seperti itu? Iya. Suatu negara harus memiliki kekuasaan. Kalau tidak nanti akan berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba? Siapa? Siapa yang kuat itu yang kuat? Menguasai. Nah, kalau kita contohkan di hutan, hutan siapa yang menguasai? Harimau dan singa karena dia ganas, ya. Yang begitu juga dalam sebuah negara. Kalau tidak ada kekuasaan, akan ada nanti kalau orang yang kuat dia akan menguasai. Dia akan sewenang-wenang terhadap orang lain. Apalagi kalau orang itu besar badannya ya, ibu besar kan? Ibu langsung menguasai kalau sini. Oh, langsung begini. Karena dia berkuasa. Tidak ada aturan yang mengatur kekuasaan tersebut. Jadi kekuasaan itu sangat penting dalam sebuah negara untuk mengatur kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekarang kita lanjut tentang teori kekuasaan. Nah, secara teori ya kekuasaan itu ada dua. Menurut Montesquieu dan menurut John Locke. Nah, sekarang dikasih kalian kesempatan untuk berdiskusi. Kalian carilah ya teori menurut Montesquieu dan teori menurut John Locke. Nah, siapa yang bisa nanti akan dinilai kelompoknya. Yang menyampaikan pertama akan dinilai nanti kelompoknya. Silakan.
kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengendali setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang oleh warga negara. Yang kedua John Locke. Yang pertama legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Yang kedua eksekutif, merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang berikut penyelenggaraan terhadap undang-undang. Yang ketiga kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Ya, bagus. Ada pendapat yang lain? Silakan kelompoknya. Silakan Pak. Saya ini baru ya. Baru nanti kelompok 1. Ya, silakan. Adapun menurutnya teori dibagi menjadi dua, yaitu teori menurut Montesquieu dan teori menurut John Locke. Adapun menurut Montesquieu atau disebut dengan trias politikal, yaitu yang pertama fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang yang dibuat oleh DPD dan DPR. Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan oleh Presiden. Fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar segala peraturan ditaati, diawasi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi dan KY. Adapun menurut John Locke, yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan atau mengatur hubungan dengan luar negeri. Ya. Kelompok lagi? Ya, kelompok 4 ya. Ya, silakan. Pembagian kekuasaan di negara terbagi atas dua. Yang pertama kekuasaan John Locke dan kekuasaan Montesquieu. Menurut kekuasaan Montesquieu, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang untuk membuat undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau memeriksa undang-undang. Sedangkan menurut kekuasaan John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan federatif, yaitu melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Di Indonesia, kekuasaan yang dipakai kekuasaannya menurut Montesquieu. Menurut teori Montesquieu, ya. Ada lagi kelompok 1? Ada? Ya? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah ya. Silakan kelompok 1. Pembagian kekuasaan negara ada dua. Pertama menurut Montesquieu, yaitu ada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua pembagian kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama ada kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, bagus. Dari kelompok 1 dan kelompok 4 tadi sudah menyampaikan bahwa pembagian kekuasaan secara teori itu ada dua. Sering digunakan oleh negara-negara di dunia. Yaitu pertama teori menurut Montesquieu. Montesquieu mengenal istilahnya dengan teori trias politikal. Ada 3 pembagian kekuasaan utama dalam sebuah negara, yaitu pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga yang membuat undang-undang. Lalu kedua lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif, lembaga yang mengawasi undang-undang. Lalu sekarang teori yang kedua itu menurut John Locke. Nah, John Locke juga membagi 3 kekuasaan utama dalam sebuah negara. Ya kan? Yang pertama itu legislatif, lembaga yang membuat undang-undang. Yang kedua lembaga eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga berbeda dengan teori Montesquieu. John Locke menggunakan istilah federatif, lembaga yang menjalankan
Montesquieu. Nah, kalau menurut kalian kalau yang digunakan negara kita adalah Montesquieu, kalian bertanya, kalau lembaga legislatif itu di Indonesia apa contohnya? DPR. Ya, DPR dan DPD. Kalau lembaga eksekutif, apa contohnya? Nah, presiden dan wakil presiden. Kalau yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan Komisi. Nah, jadi negara kita sama-sama kita menyebutkan negara kita menggunakan teori Montesquieu yang telah kita sebutkan ke lembaga-lembaganya tadi. Nah, sampai sekarang, sampai materi ini, ada yang kalian ingin tanyakan tentang teori kekuasaan? Ada yang kurang paham, Bu? Yang kurang paham di sini, Bu? Silakan kita diskusi. Sebelum kita lanjut nanti materi kita selanjutnya, ini secara teori baru. Ada? Udah paham? Udah paham, bagus. Kita lanjutkan. Kita di negara kita itu menggunakan teori. Nah, tugas kalian silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok, ya. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Kasih waktu 15 menit. Silakan kalian kerjakan. Diskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan. Bukan dalam dakian kayak Ya, silakan. Ya, silakan kerjakan ya. Kalian buatlah peta konsep. Jadi di sini kan ada tugasnya. Di mana nih? Di sini. Ya. Ada tugas. Di sini ada LKPD-nya tentang kerjakanlah. Nah, di sini ada. Nah, menurut kalian, ini bagaimana ini? Ini ruang sidang anggota dewan. Nah, dia menjalankan fungsinya apa? Gitu. Kalian jelaskan. Lalu di sini nanti kalian membuat peta konsep. Bagian kekuasaan Indonesia itu ada berapa? Ya, silakan kita diskusikan. Ya, silakan dari kelompoknya. Ya, kalian diskusi sistem pembagian. Di sini kan sudah ada tugasnya ya, yang dibagikan tadi. Ya, kalian kerjakan di sini. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia itu apa? Di sini ada juga ada LKPD, ada gambar ya. Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian. Ini dalam gambar ini menjalankan apa ini di sini? Ya, dia menjalankan tugasnya kekuasaannya di mana? Dan lembaga apa itu? Sebutkan. Ya. Kalau nanti keduanya kalian buat peta konsep Indonesia, sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu. Nah. Kan tugasnya ya? Nah, kalian kerjakan ya. Di sini kan tadi ada tugas dibagikan. Kalian kerjakan, diskusikan dengan temannya. Di sini ada gambar, ya. Silakan gambar tersebut. Ya, diskusikan gambar itu tentang apa itu? Ya, gambar itu tentang apa? Lalu kekuasaan apa? Lalu nanti buat peta konsep, ya. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan ya bagaimana pembagian kekuasaan itu. Ya, kan ada secara horizontal dan secara vertikal. Kalau horizontal berarti dia menetap, ya. Kalau vertikal berarti dia Nah, sudah bisa kan tugasnya? Kerjakan tugasnya, diskusikan dengan temannya. Ini kan ada gambar nih. Nah, gambar itu kalian diskusikan. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Kekuasaan apa yang dijalankan di sini? Ya, yang sesuai dengan teori yang kita bahas tadi. Ya, silakan. Nah, paham kan? Nah, silakan kerjakan, diskusikan. Sekarang kita menyampaikan masing-masing laporan kelompok masing-masing tentang materi atau pembagian sistem pembagian kekuasaan yang telah kalian diskusikan tadi. Nah, silakan kelompok siapa yang belum tampil? Kelompok siapa? Ya, silakan. Kelompok 2 ya, baru tampil ya, silakan. Jadi tepuk tangan dulu kelompok 2.
menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan dibagi dalam beberapa bagian. Pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal adalah pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga yang sederajat. Contohnya kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahan. Adapun tingkatan pemerintahan di Indonesia dimulai dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden, selanjutnya pemerintahan provinsi yang oleh gubernur, kabupaten atau kota madya oleh bupati atau wali kota, kecamatan yang dipimpin oleh camat, selanjutnya kelurahan atau nagari oleh wali nagari atau lurah. Sudah? Itu yang disampaikan kelompok 2. Kelompok yang lain apa lagi yang mau? Yang kedua, ya silakan. Ya silakan. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi Yang lain semua silakan. pembagian kekuasaan Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu vertikal dan yang horizontal. Horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang sederajat, sedangkan vertikal pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti konstitusi yang dilembagai oleh MPR, eksekutif yang dilembagai oleh presiden dan wakilnya, legislatif yang dilembagai oleh DPR, yudikatif yang dilembagai oleh MA dan MK, eksaminatif yang dilembagai oleh BPK, dan moneter yang dilembagai oleh Bank Indonesia. Sedangkan secara vertikal, kekuasaan seperti pemerintah pusat yang dilembagai oleh presiden, provinsi yang dilembagai oleh gubernur, kabupaten atau kota madya yang dilembagai oleh bupati atau wali kota, kecamatan yang dilembagai oleh camat, kelurahan atau nagari yang dilembagai oleh lurah atau wali negari. Ya, dari kelompok 4 sudah, 2, 4, kelompok apa lagi yang mau tampil? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia bagi 2. Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintah, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan horizontal adalah kekuasaan konstitutif, yaitu MPR, legislatif itu kalau DPR, eksekutif presiden, eksaminatif MA-NKKY, yudikatif MA-NKKY, eksaminasi BPK, moneter Bank Indonesia. Sedangkan yang vertikal itu pemerintahan pusat itu presiden, pemerintahan pusat provinsi itu gubernur, kabupaten bupati, kecamatan camat, kelurahan atau desa, wali negari atau kepala desa. Kelompok sebelum apa lagi? Ya, silakan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3.
yaitu tentang pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, seperti kekuasaan konstitutif seperti MPR, kekuasaan eksekutif yaitu presiden atau wakil presiden, yang ketiga legislatif yaitu DPR, yang keempat yudikatif yaitu FA, MK, KY, yang kelima eksaminatif yaitu BPK, yang keenam moneter yaitu Bank Indonesia, yang ketiga menurut vertikal pemerintahan pusat yaitu presiden, pemerintahan provinsi yaitu gubernur, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, yang terakhir desa atau nagari lurah, kades atau wali nagari lurah. Nah, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Nah, dari penampilan kelompok 1 materi yang kesimpulan yang telah kalian sampaikan tentang sistem pembagian kekuasaan Indonesia, jadi dapat kita simpulkan bahwa di negara Indonesia itu ada 2 pembagian kelompok kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara horizontal apa tadi? Pembagian ya, bagus. Pembagian kekuasaan yang berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederhana. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara vertikal itu pembagian kekuasaan yang berlangsung antara tingkatan pemerintahan. Kekuasaan ya horizontal itu ada 6 kekuasaan. Apa saja? Kekuasaan konstitutif itu apa? Jadi konstitutif itu adalah kekuasaan yang membentuk undang-undang dasar. Kalau kita contohkan Indonesia apa? MPR. Yang kedua apa? Secara horizontal? Legislatif itu apa? Kekuasaan membentuk undang-undang. Kita contohkan Indonesia apa tadi? DPR. Nah, yang ketiga apa? Eksekutif apa? Lembaga yang menjalankan undang-undang. Kita contohkan Indonesia apa? Presiden. Yang keempat apa? Yudikatif apa? Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi atau menegakkannya undang-undang. Contohnya apa? Bagus. Yang kelima apa? Lembaga apa? Eksaminatif. Ya, bagus. Eksaminatif atau inspeksi itu adalah lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Kalau sistem Indonesia apa? BPK. Lalu yang keenam itu apa? Kekuasaan moneter. Apa kekuasaan moneter? Mengatur peredaran uang di negara kita, itu salah satu kewenangannya. Contohnya apa? Indonesia. Nah, setelah kita sama lalu yang kedua apa? Pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, vertikal ada apa? Nah, berdasarkan tingkatan pemerintahan. Nah, kalau di Indonesia contohnya apa? Tadi pembagian kekuasaan vertikal ada pemerintahan pusat. Kalau pemerintah pusat apa lagi? Bagusnya itu memang ada pembagian kekuasaan. Nah, apa yang telah kalian pelajari ini? Tadi telah kita simpulkan
Ya, RPL-nya apa? Apa yang kalian peroleh? Jadi tahu kalau Ya, silakan berdiri. Ya, silakan dia. Ya. yang diperoleh dari materi sebelumnya, jadi tahu kalau di Indonesia pembagian kekuasaan ada secara horizontal dan vertikal. Nah, Dan di Indonesia juga menganut teori Montesquieu. Ternyata selain teori Montesquieu ada juga teori de Locke. ya. Lalu apa dengan belajar ini apa yang dia dapatkan untuk kehidupan dia nanti, misalnya di lapangan nanti dalam keluarga dengan tahu oh harusnya di sekolah ini ada pembagian yang jelas seperti itu. Contohnya ada sikap-sikap atau perilaku yang akan diterapkan. Misalnya dari kekuasaan secara vertikal kan tidak hanya di Indonesia, ada juga di bidang keluarga. Tapi jadi tahu kalau tingkatan dari saling menghargai. Jadi dengan tahu tingkatan seharusnya memang ada ya dalam keluarga kita sendiri, seharusnya memang ada pembagian kekuasaan ya. Seperti misalnya ayah kita, ibu kita memang harus ada pembagian kekuasaan. Perlu nggak kekuasaan dalam keluarga itu? Ya silakan. Tapi yang bisa. Tadi dia sudah mengatakan, katanya RPL dari dia belajar tentang konsep pembagian kekuasaan Indonesia ini katanya nanti bu dalam keluarga itu penting pembagian kekuasaan yang jelas antara orang tua, ya kedua orang tua kita, atau di sekolah. Nah, silakan. Kita bisa menyampaikan rencana atau dari belajar ini apa yang kita peroleh dari materi ini, bagaimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan. Ya, silakan Reva. Bella, saya akan bilang dari yang kita pelajari tadi, yang kita lihat di vertikal, yang kita dapatkan dan bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah, umpamanya ya Bu. Ya. Yang pertama bisa menghormati teman yang beda agama, Ya. terus menjalankan perintah agama masing-masing, menghargai pendapat teman, menolong sesama teman yang kesulitan, menegur sapa apabila bertemu dengan guru, tidak memaksakan kehendak saat diskusi dan saling membantu. Misalnya kayak guru membersihkan sekolah, saling meningkatkan kerjasama, adil sesama teman dan tidak membeda-bedakan teman mana yang lebih pintar atau mana yang lebih di bawah pintar, tidak membeda-bedakan teman, sama-sama berteman. Jadi menurut Reva dengan belajar ini menumbuhkan nilai toleransi. Ya. Ya. Ada juga di lingkungan nantinya di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga atau di lingkungan negara. Tapi kan yang lebih ke sekarang karena kita seorang siswa, jadi lebih menerapkan di lingkungan sekolah. Jadi dengan belajar ini katanya Reva bisa menerapkannya di lingkungan sekolah katanya. Misalnya kita tidak bisa dengan adanya belajar ini dia menumbuhkan sikap toleransinya terhadap sesama teman. Ada lagi yang lain? Tidak? Nah, kalau tidak ada juga yang ingin ditanyakan dengan materi ini dari awal sampai terakhir? Kalau tidak, minggu depan kita akan belajar tentang sub 2 juga kita masih nilai-nilai Pancasila tapi bagian keduanya tentang fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga non kementerian. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalian siapkan dan kita berdoa. Siap, berat. Bersyukur mulai.